Salam damai dan selamat kembali ke rancangan Inverse edisi Bahasa Malaysia musim yang ke-6 dan sekarang episod yang kedua. Bersama saya, Glenn, dan pada minggu ini saya ditemani oleh dua panelis, yaitu Saudari Valeria dan juga Saudara Kenny. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada musim ini. Terima kasih juga Glenn kerana sudi untuk menerima kedatangan kami untuk bersama-sama pada Inverse episod kali ini. Salam damai kepada kita semua dan kami sangat teruja dan sangat bersukacita untuk berkongsi firman pada minggu ini. Dan sebelum kita bermula, kita mulakan dengan doa dahulu sebelum kita memulakan perbincangan kita pada waktu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dengan syurga, puji Tuhan kerana Engkau telah berserta dengan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memulakan rancangan kami Tuhan. Kami minta biarlah Engkau berserta dengan kami. Berserta juga dengan dua panelis kami di sini Tuhan. Biar semua idea dan juga semua pemikiran datang daripada Engkau Tuhan. Dan berserta juga dengan para penonton yang menonton di luar sana Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka. Dan seserahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, jadi minggu ini tajuk kita ialah The Class Begins ataupun kelas bermula. Dan petikan utama kita pada minggu ini yaitu dalam buku Yohanes 14. Sebelum kita masuk ke dalam teks, di sini kita akan dikongsikan dengan sedikit pengenalan yang menyentuh hati daripada bahan pelajaran kita pada minggu ini, yaitu tentang getting things in order. Ya Glenn, jadi cerita ini sebenarnya pendek tetapi ianya sangat menyentuh perasaan kita apabila kita membaca keseluruhan cerita kerana ia mengisahkan tentang sebuah keluarga di mana bapa mereka telah mengajar sebuah keluarga ini untuk menjalani kehidupan sebagai satu keluarga yang sempurna. Mereka mengajar bagaimana cara menghadapi ataupun menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi bapanya tidak sempat mengajar anak-anaknya untuk menjalani kehidupan apabila tibanya kematian. Jadi bapanya tiba-tiba pergi di tengah-tengah mereka menjalani kehidupan sebagai sebuah keluarga. Dan apa yang membuatkan mereka juga terkejut adalah apabila mereka terpaksa melakukan semua perkara itu dengan tiba-tiba. Mereka terpaksa belajar bagaimana menjalani kehidupan tanpa seorang bapa. Kerana bapanya pergi tanpa meninggalkan wasiat. Dan mereka terpaksa menguruskan segala-galanya dalam keadaan yang berduka cita. Dan ia mengingatkan kita untuk kita bersedia untuk menghadapi apa saja yang kita kehidupan kita di dunia ini. Ya, jadi apa yang menarik dalam cerita ini, penulis itu dia juga mengaitkan kehidupan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum kematiannya. Tuhan Yesus itu sendiri mengajar anak muridnya, mempersiapkan anak muridnya supaya mereka bersedia bila mana dia disalibkan suatu hari nanti, dia akan anak-anak muridnya dia akan lebih bersedia melihat kematiannya itu. Jadi seperti cerita penulis itulah. Kemudian kalau kita membaca di dalam Yohanes 13 dan 14, dia juga memberikan mereka jaminan tentang jaminan kehidupan dan juga prinsip dalam hidup, dan mereka memerlukan itu di dalam misi penginjilan mereka selepas kepergian Tuhan Yesus ketika dia disalibkan suatu hari nanti. Jadi Tuhan Yesus di sini memberi satu pesanan kepada anak muridnya bahwa dia tidak ingin anak muridnya keliru dalam kehidupan. Jadi sebelum dia mati ataupun disalibkan itu, anak-anak muridnya itu sudah mengetahui apa yang akan berlaku, dan selepas itu apa yang harus mereka perbuat selepas kematiannya dan kebangkitannya itu. Ya, bagus itu. Dan mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Saudari Valeria, apakah harapan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya yang keliru tentang kepergiannya
yang berdasarkan dalam buku Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Jadi dekat sini saya ingin membawa kita semua ke dalam buku Yohanes 14 ayat 1 yang berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Jadi dekat sini kita sudah lihat betapa indahnya kata-kata seseorang yang ingin menjanjikan sesuatu kepada kita. Dia mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Bagaimana dengan kita kalau kita menghadapi sesuatu keadaan, dan apabila ada orang datang kepada kita dan dia berkata, jangan risau, benda itu akan disediakan. Mesti kita rasa lega kan? Kita rasa lega kerana kita rasa ada harapan untuk kita mendapatkan sesuatu walaupun kita berada di keadaan yang mungkin agak down pada masa itu, agak sedih. Tetapi apabila seseorang menjanjikan tempat ataupun perkataan yang sangat indah ini, sama seperti yang Yesus mengatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Dan kita tahu bahwa janji Yesus itu bukan janji kosong. Apabila orang ataupun bapa kita mengatakan, jangan risau, lebih banyak makanan akan disediakan di rumah. Happy tidak kita mendengarnya? Kita happy kan? Kita rasa macam bersemangat untuk kita pulang ke rumah kerana kita tahu akan ada makanan. Jadi apabila Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu, dan dia juga menjanjikan bahwa di rumah Bapanya ada banyak tempat tinggal, sudah tentu itu adalah satu pengharapan yang sangat membahagiakan ataupun sangat menggembirakan bagi kita yang percaya ini, kerana kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara. Tetapi apabila kita bertemu nanti dengan Yesus di dalam kedatangannya yang kedua kali, kita tahu bahwa tempat untuk kita pergi itu sudah disediakan. Amen. Dan kita tahu bahwa Yesus itu pasti akan datang semula. Amen. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu digambarkan sesuatu yang sungguh indah, yang disebut sebagai satu upacara perkahwinan. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab suci itu, Tuhan Yesus itu disebut sebagai pengantin lelaki, dan juga pengantin perempuannya itu adalah kita, Tuhan, ataupun jemaat gereja. Jadi seperti kita manusia di dunia, ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan yang akan berkahwin. Demikian juga Tuhan Yesus sebagai pengantin lelaki akan bertemu dengan kita, jemaat gereja, umatnya, pengantin wanita ataupun perempuan, maka suatu hari nanti kira berkahwin dalam perkawinan itu. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Jadi kalau kita lihat juga ada lagi perkataan yang digunakan adalah perjamuan kahwin di Raja, 10 anak darah. Di Wahyu juga, Wahyu 19 ada juga menyebut pasal perkahwinan anak domba. Jadi inilah saatnya kita akan tunggu-tunggu suatu hari nanti perkahwinan yang sangat besar itu di surga nanti. Itu yang kita tunggu kan? Jadi untuk soalan yang seterusnya, Saudari Valeria, kenapa di dalam Alkitab kerap menggambarkan kedatangan kedua kali itu tadi dalam istilah perkawinan? Perkawinan adalah salah satu upacara yang saya rasa sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu, itu adalah salah satu perkara yang kita semua nantikan. Ya, betul. Apabila kita sudah melalui satu fasa, mestinya kita ingin mempunyai satu ikatan perkawinan, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan, dan ia adalah salah satu bukti kasih kita dengan pasangan kita. Dan ianya bukan adalah satu ketakutan untuk kita menjalani fasa kehidupan seterusnya. Begitu juga dengan perkawinan kita dengan Yesus kelak. Perkawinan itu melambangkan satu upacara yang menggembirakan seperti yang saudara Kenny katakan sebentar tadi, perkawinan dengan anak domba. Jadi perkawinan ini adalah perkawinan yang kita semua nantikan. Dan saya rasa ramai yang memahami bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu adalah salah satu upacara yang menakutkan, kerana pada masa itu kita akan dihakimi, dosa-dosa kita akan dipersembahkan kepada kita. Ramai yang melihat kepada segi negatif kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi sebagai umat yang percaya, umat yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, itu adalah salah satu upacara yang sangat menggembirakan. Karena itu adalah lambang kasih kita dengan Yesus tadi. Dan semestinya saya rasa Yesus juga
sudah tentu bersukacita juga untuk bertemu dengan kita sebagai pengantin perempuannya apabila kedatangannya yang kedua kali. Dan biarlah pada masa ini kita semua bersama-sama untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali itu, sama seperti kita menuju ke hari perkawinan kita kelak. Yes. Ya, saya setuju dengan pendapat Valeria tadi itu tentang perkawinan itu. Jadi persoalannya untuk kita semua sekarang ini adalah kita boleh difikirkan, adakah kita ini lebih kerap mendengar kedatangan itu berbanding dengan kita menanyakan diri mengapa kedatangan itu adalah suatu kabar yang baik. Seperti yang Valeria cakap tadi, ia adalah satu kabar yang baik, bukan satu penghakiman yang menakutkan. Begitu. Jadi apa yang harus kita pikirkan adalah adakah ia kabar baik ataupun bagaimana kedatangan itu akan berlaku. Itu harus kita pikirkan. Yang kedua, kita harus pikirkan bagaimana kita ingin berbetulkan pikiran kita ini, kita betul bahwa dengan mengajar kita mengungsikan hal ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu satu persoalan yang sangat penting untuk kita sekarang. Jadi jangan kita pikirkan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu adalah satu penghakiman menakutkan. Itu adalah satu kabar baik sebenarnya. Kiamat. Orang kata kiamat dunia. Itu menakutkan. Oke. Apabila kita mendengar kiamat itu kan tadi, itu merupakan pengakhiran dunia. Kalau dari segi pemikiran kita sekarang dikatakan itulah penamat dunia semakin tua, orang katakan. Dan terima kasih Saudara Kenny. Jadi pertanyaan yang mendalam. Sekarang mari kita beralih kepada bahagian yang kedua, yaitu tentang bantuan ilahi yang Yesus janjikan. Jadi Saudara Kenny, ramai orang mempunyai salah faham tentang sifat Bapa sebagai seorang yang keras dan jauh daripada kita. Di sini bagaimana Yesus membetulkan salah faham ini dalam buku Yohanes 14 ayat 7 sampai 14. Tadi kita bercakap berkaitan dengan perkahwinan kan, pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Jadi kita ini pengantin perempuan, kita ada pengantin lelaki Tuhan Yesus. Semestinya dalam perkawinan itu ada bapa mertua, kan? Betul. Jadi kalau kita menyebut pasal bapa mertua, mesti kita ingat dia seorang yang keras, garang, begitu. Jadi Tuhan Bapa yang di surga itu seperti bapa mertua. Kita perlu mengenal dia, tapi kita tidak kenal dia. Jadi sebelum kita mengenal dia, kita harus mengenal anak dia. Betul. Ya, si suami itu tadi. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes tadi, dia mengatakan, jikalau kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapakku. Oke, barang siapa yang melihat aku, kamu melihat Bapa. Dengan maksud lain, kalau kita ambil konteks perkawinan itu, kalau si suami mengatakan, kalau kamu melihat aku, begitulah Bapakku, begitulah Bapak mertuamu. Kalau begini sifat aku, begitulah sifat Bapakku, Bapak mertuamu, begitulah maksudnya. Jadi itu satu pesanan yang begitu baik sebagai kita umat Tuhan untuk kita mengetahui siapa Tuhan Bapa itu dan siapa Tuhan Yesus itu. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, mestinya kita mengenal Bapa yang di surga itu. Oke. Kalau kita lihat dari segi sifat itu, ya yang berkasih, belas kasihan, banyak sabar begitu. Jadi untuk kita mengenali Bapa itu, kenallah Tuhan Yesus dahulu. Jadi kalau kita berkahwin dengan Tuhan Yesus, maksudnya kita akan mengenal Bapa yang surga itu lebih dalam lagi. Jadi kita akan dapat mengikut perjamuan itu. Ya, juga di dalam petikan ini Yesus juga menjamin kepada kita bahwa Bapa sebenarnya juga merindukan kita. Dia ingin mendengar doa-doa daripada kita semua. Kalau kita lihat dalam buku Yohanes 7 itu tadi, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi seperti yang Saudara Kenny katakan sebentar tadi, jadi Bapa itu sentiasa ada bersama dengan kita sebenarnya. Cuma kita melihat atau tidak melihat dia. Jadi apabila kita membuka hati kita, kita berdoa, kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, dan pastinya kita juga akan kenal sifat-sifat Bapa itu tadi. Karena Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya. Betul. Dan benda sifat dan karakter ini lah tadi yang telah ditunjukkan kepada kita. Dan juga Yesus tidak ini menolak bahwa gambaran Yesus itu
jauh dan tidak peduli, kerana Bapa di syurga pun dia sangat ingin bertemu dengan kita. Ya, Hmm. amin. Jadi tidak mungkin Yesus itu jauh, Ya, dan dia betul. juga tidak mungkin akan peduli, kan? Ya, betul. Jadi soalan yang seterusnya untuk saudari Valeria sekali lagi. Bagaimana pula murid-murid Tuhan akan terus mengalami kehadiran Tuhan selepas kepergian Kristus ini tadi? Berdasarkan dalam buku Yohanes 14, 15 hingga 24. Okey, kalau kita lihat di dalam buku Yohanes 14 ayat 16, saya bacakan di sini. Aku akan minta kepada Bapa. Dia meminta kepada Bapa, Betul. dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi kita lihat di sini, Tuhan meminta kepada Bapa seorang penolong yang akan membantu kita di dunia ini. Dan ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi kita lihat dekat sini, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kehidupan kita di dunia ini. Semestinya kita tidak melihat Roh Kudus itu. Kalau kita lihat tadi Yesus turun ke dunia, umat-umat pada masa itu mereka melihat Yesus. Tetapi dengan kenaikan Yesus ke syurga, dia meninggalkan Roh Kudus. Mungkin kita tidak melihat, tetapi kita boleh mendengar dengan hati kita. Yes. Apabila kita membaca Alkitab, kita membukakan hati kita untuk mendengar setiap perkataan Yesus kepada kita, disitulah Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi setiap apa yang kita pelajari, ia akan mengingatkan kita segala yang telah Yesus tunjukkan ataupun telah lalui di dalam dunia ini. Dan semestinya ia sangat menghiburkan, terutamanya apabila kita rasa terbeban, kita rasa kita kurang percaya, ataupun kita berada di dalam kesakitan. Kita berdoa dan kita meminta. Dalam setiap doa kita selalu meminta, biarlah Roh Kudus-Mu membantu kita di dalam kehidupan dunia ini. Jadi kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan itu sentiasa ada bersama dengan kita, dan ia juga bekerja untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus yang di syurga. Ya, jadi kalau kita melihat satu pesanan Tuhan Yesus kepada kita, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-15, dia mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita melihat perkataan perintah itu sesuatu yang agak kasar. Kita lihat kalau dia seperti satu arahan, kamu harus menurut perintah aku. Jadi kalau kita sebagai manusia ini mestinya kita merasakan sesuatu yang agak menakutkan. Tapi sebenarnya perintah itu adalah satu sifat semula jadi yang membentuk kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi bagaimana caranya kita ingin memenuhi ataupun menurut perintah itu, harus tetap kita berbalik tadi kepada Roh Kudus. Seperti yang diberitahu oleh Valeria tadi, Roh Kudus itulah yang akan membantu kita untuk kita taat dalam perintah Tuhan Yesus itu. Jadi itu adalah satu penolong yang begitu kita percaya sekali, sebab dialah yang membantu kita, memberi kekuatan dalam mentaati perintah Tuhan Yesus itu, supaya kita tidak merasa takut, tapi sebenarnya kita merasakan kasih Tuhan Yesus itu dalam hidup kita itu. Ya. Dan itu kita lihat bagaimana Yesus sendiri mencerminkan Tuhan yang di surga. Kita lihat di sana tadi. Dan itu juga merupakan soalan yang ketiga kita. Dan di sini kita lihat bagaimana kita melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja sama untuk keselamatan kita dalam Yohanes 14. Untuk soalnya ditujukan kepada saudara Kenny. Ya, setiap pribadi itu memainkan peranan masing-masing sebenarnya, tapi dalam kita merangkumi satunya, dia adalah mempunyai satu sifat yang sama, yaitu Tuhan adalah yang satu. Jadi kalau kita melihat Tuhan Bapa, Tuhan Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan juga Roh Kudus itu, mereka sangat aktif dalam membantu penyelamatan kita dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat itu sebagai satu penetapan piawaian yang tinggi ataupun membiarkan kita sendiri yang berusaha. Kita tidak boleh berusaha untuk keselamatan kita.
Tapi hanya melalui Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus dan juga Tuhan Bapa itulah yang membantu kita. Terlebih lagi kalau kita melihat tugas-tugas secara spesifik. Okay? Kalau kita melihat Tuhan Bapa tadi, apa yang dia buat? Dia yang mengutuskan Roh Kudus itu karena Tuhan Yesus yang meminta Roh Kudus itu sebagai penolong dalam hidup kita. Begitu juga Tuhan Yesus. Kita selalu mendengar Tuhan Yesus berdoa untuk anak muridnya. Sama juga dalam kehidupan kita sekarang, Tuhan Yesus sentiasa berdoa untuk kita semua supaya kita sentiasa selamat suatu hari nanti. Betul. Tapi apa yang membezakan adalah sepada kita menerima penyelamatan itu ataupun tidak. Ya. Nah, itu. Jadi yang seterusnya adalah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang tinggal di dalam hidup kita ini, di dalam tubuh kita. Dia yang memberikan kekuatan kita untuk menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam kehidupan kita itu kita akan sentiasa seiring sejalan dengan dalam Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali. Ya. Men. Jadi sekarang kita masuk ke bahagian yang terakhir, yaitu damai sejahtera dan iman. Saudari Valeria, dalam buku Yohanes 14 ayat 27, Kristus menjanjikan damai sejahteranya walaupun zaman yang sukar akan datang. Apakah rupa damai ini dalam kehidupan kita? Oke, jadi ayat 27 saya baca di sini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ada tidak manusia yang di dunia ini yang menjanjikan kehidupan dunia yang kekal kepada kita? Tidak ada kan? Even dalam perkahwinan, walaupun mereka menjanjikan satu perkahwinan indah, tidak segala-galanya indah kan? Tetapi betul. janji Yesus, apa yang dia janjikan kepada kita, dia ingin berikan kita damai, ke dunia yang baru, dunia yang bersih, dunia yang sejahtera, dunia yang tidak ada apa-apa cacat celanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menjanjikan sesuatu yang begitu besar kepada kita. Jadi kita lihat dekat sini bahwa apabila damai itu diberikan kepada kita, Yesus tidak menjanjikan sesuatu yang kosong. Kerana dia sudah menyediakan segala-galanya. Dia ingin kita menghadapi satu ketenangan. Itu adalah hasil daripada janji. Dan juga kita percaya bahwa kehadiran Tuhan itu bergantung kepada iman kita sendiri. Dan kita lihat di dalam buku Wahyu 21 ayat 4 yang mengatakan bahwa di dalam dunia baru, dunia yang dijanjikan Tuhan itu tadi, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi maut. Dan saya rasa tiada lagi manusia di dunia ini yang menjanjikan sesuatu bahwa apabila saya menyediakan tempat ini bagimu, tidak ada lagi maut. Kerana kita tahu selagi kita masih di dunia ini, kita masih menghadapi maut, kita masih menghadapi kematian. Jadi apabila kita bergantung sepenuhnya kepada janji Tuhan, kita percaya bahwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, saya rasa itulah damai yang kita hadapi. Dan itulah sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tidak kira apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab suci itu ada nubuatan, ada penggenapan kan. Jadi Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 dan 29, dia berkata pesanannya kepada anak muridnya, perkara-perkaranya akan berlaku, supaya ia berlaku, mereka akan percaya. Jadi dia memberitahu apa akan berlaku sebelum kedatangannya, dan semasa kedatangannya apa yang berlaku, dan apa yang akan berlaku di surga, apa juga yang akan berlaku di dunia yang baru nanti. Jadi semua ini sudah diberi pesan kepada kita semua. Demikian juga hal itu kadang-kadang kita sebagai manusia, kita tidak percaya hal itu berlaku. Sebenarnya itu belum berlaku. Tapi kalau kita lihat balik kepada perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, ada kisah-kisah para nabi yang sudah digenapi. Kita ambil contoh bagaimana Tuhan memberi amaran tentang air bah kepada Nabi Nuh. Dia memberi nubuatan dan ia berlaku. Begitu dengan Sodom dan Gomora.
Tuhan akan mengatakan memberi api dari surga. Mm-mm. Dan Tuhan memberi amaran, dan ia berlaku juga. Dan suatu hari nanti pun dunia ini akan dihancurkan dengan api neraka. Ya. Tapi ia belum berlaku lagi. Tapi Tuhan Yesus sudah memberi pesanan, inilah hal-hal yang akan berlaku supaya kamu bersedia. Betul. Jadi pada zaman kita sekarang ini haruslah kita ingat bahwa inilah hal yang belum berlaku dan harus kita percaya karena hal-hal yang sebelum ini sudah berlaku dan ia sudah digenapi. Jadi inilah pesanan yang paling penting sekali kepada kita semua. Di dalam Yohanes 14 ayat 29 tadi, Tuhan Yesus memberi amaran dan pesanan kepada kita semua. Dan haruslah kita percaya. Okay? Kenapa kita harus percaya? Karena itulah yang menguatkan iman kita kepada Yesus, dan kita akan menuruti setiap perintah-perintah yang diberikannya kepada kita semua, supaya kita selamat suatu hari nanti. Amin. Pada jawaban yang begitu padat, tepat, dan kukuh untuk kita. Dan sekarang, yaitu tentang soalan refleksi pribadi untuk kita semua. Bukan hanya untuk kami tiga di sini, soalan ini, tetapi juga kepada para penonton yang melihat ini. Soalannya adalah, apakah kebimbangan ataupun ketakutan yang paling mengusarkan kita? Dan bagaimana damai yang Yesus tawarkan berbeza daripada apa yang biasa kita cari, ataupun benda ini tadi kita cari di dunia ini, tetapi jawabannya kita tidak dapat dan tidak tetap. Ya. Kalau kita lihat kebimbangan yang membesarkan hati kita, ianya bergantung kepada individu itu sendiri. Betul. Mungkin kita boleh jawab di dalam hati kita, apa yang membesarkan kita, apa yang menyebabkan kita takut. Dan juga kita lihat janji-janji Yesus tadi. Adakah kita percaya dengan janji itu? Ya. Kerana tidak ada yang akan menjanjikan sesuatu yang kekal dengan kita kan selain daripada Tuhan Yesus. Ya. Jadi bagi saya itu adalah soalan yang kita sendiri perlu jawab di dalam hati kita, di dalam doa kita. Apakah yang kita perlu bimbangkan di dunia ini, dan apa damai yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Dan sebelum kita tamatkan, mari kita rumuskan 2 perkara penting yang perlu kita ingat pada minggu ini. Ya, yang pertama itu haruslah kita ingat tadi bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan peristiwa yang membimbangkan kita, seperti kita katakan tadi, hari kiamat. Iya. Bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi haruslah kita ingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu adalah satu yang menggembirakan hati, kita bersukacita karena Tuhan Yesus datang dan kita akan berjumpa bersamanya untuk kita tinggal di surga selama 1000 tahun. Nah, itulah event yang paling besar. Event yang paling besar. Paling kita nantikan, itulah yang kita inginkan sekarang ini. Iya. Dan perkara kedua yang kita pelajari pada pelajaran kita pada minggu ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Bapa adalah sama seperti Yesus, seorang yang penyayang, seorang yang pengasih, dan dia juga sentiasa memberi pengampunan kepada umat yang percaya ataupun umat yang ingin kembali kepadanya. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini, semuanya bekerja melalui roh yang telah ditinggalkan untuk kita. Dan murid-murid Yesus juga akan terus berada di dalam hadirat Tuhan walaupun selepas kepergian Yesus daripada dunia ini. Jadi kita lihat bahwa Yesus di dunia ini adalah sebagai salah satu penerus pekerjaan Tuhan di dunia ini, sehinggalah ke masa kita pada masa ini. Dan saya berharap agar pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, ianya bukanlah sesuatu yang akan mengingatkan kita kepada ketakutan, tetapi biarlah kita semua beringat kepada ia adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Dan terima kasih kepada 2 panelis kita yang bertungkus lumus mencari dan memberi idea, memberi jawaban yang begitu manis, begitu tetap, dan juga begitu orang katakan power. Dan juga berterima kasih juga kepada semua para penonton yang
menonton dan mengikuti rancangan Inverse edisi Bahasa Malaysia pada minggu ini. Dan berjumpa lagi kita pada episod yang akan datang. Tuhan memberkati.